Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Katanya liyudhhirahu ya. 'ala dini kullih. Buat teman-teman, eee, ketemu lagi dengan saya, Nasa Palsu. Insyaallah hari ini saya pengen menjelaskan tentang apa yang telah di-framing oleh Aldo atas pertemuan kami kemarin di depan Masjid Nabawi. Di sini kita baru selesai sholat subuh. Jadi mudah-mudahan permasalahan ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Awalnya itu saya bertemu dengan beliau dari jauh. Tapi dia udah tunjuk saya dari jauh, teman-teman. Dia tunjuk saya dari jauh. Karena tidak enak dengan tunjukannya beliau itu, jadi saya samparin. Saya bilang, "Oh, ini Panglima Gempur." Karena memang mereka kan punya grup gempur yang sering mereka masuk di TikTok itu teriak-teriakin orang yang membela tesis Kiai Imaduddin. Mereka mengatakan dari Wahabi dan segala macam lah. Syiah Wahabi. Sampai mereka juga mengeluarkan kata-kata oten. Pokoknya yang mencela habaib ini kata mereka adalah kalau bukan dari Wahabi, Syiah. Kalau bukan dari Syiah adalah oten. Seperti itu. Jadi saya sangat risih dengan kata-kata itu. Ketika saya bertemu langsung dengan orangnya, saya tanyakan, ini kamu sama teman-teman kamu dengan grup yang kalian bikin gempur itu kok teriak-teriak Wahabi? Coba katakan Wahabi sama saya sekarang di depan Masjid Nabawi ini, saya pengen tahu. Ternyata orang-orang ini berbalik arah, ketakutan. Mereka nggak berani bicara Wahabi. Mereka beraninya hanya bicara di TikTok, di dunia maya, terus hanya beraninya di Indonesia. Mereka nggak berani di depan Masjid Nabawi. Karena memang kata-kata Wahabi di sini sangat sensitif. Oh gitu ya? Ima ditangkap, dibawa ke mobil polisi, orang ini akan di blacklist dari Arab Saudi. Gitu. Jadi buat si Aldo ini saya sudah dapatkan beberapa video dia mengatakan Wahabi. Insya Allah nanti kami mau mengajukan di imigrasi. Hari ini juga saya ajukan ke imigrasi agar dia bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Bukan hanya satu aja. Dari kalangan habaib yang teriakin kami Wahabi, pembela tesis Kiai Imaduddin ini adalah orang Wahabi. Nanti kami pengen ajukan ke imigrasi bukti-bukti video-video yang mereka miliki dari Habib-Habib ini. Kita gugat mereka di Arab Saudi. Bahwasanya mereka membuat framing fitnah Wahabi yang ada di Indonesia itu bukan hanya fitnah. Memang ada nyatanya gitu loh. Kami pengen tunjukkan orang-orang ini kehabisan data, hanya bisa framing dan memfitnah orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya bertemu dengan beliau, saya pengen tahu karena selama ini kan beliau selalu gencar-gencar di YouTube-nya di mana menentang PWI, menentang pembela Kiai Imaduddin. Makanya saya ketika pas saya ketemu, pas sudah kalau memang mau baku hantam sekalian. Ternyata orang ini saya sampai umpan dia emosi mungkin sampai mukanya dia itu saya tusuk-tusuk. Dia tidak berani, teman-teman. Ciut, nggak berani. Jadi saya katakan orang-orang Ba'alawi ini hanya beraninya di dunia maya. Gitu loh. Dan mereka juga nanti kami akan ajukan dia juga di imigrasi. Dia mengaku durian Nabi, ngaku sebagai Habib, pengen dikultuskan di Indonesia. Kita akan ajukan dengan bukti-bukti yang ada. Seperti itu, Bang. Karena masalah ini teman-teman, Umar bin Hafid sendiri juga di Arab Saudi itu udah di blacklist. Dia nggak bisa masuk Arab Saudi lagi. Informasi itu valid informasi itu. Yang berbicara ini bukan hanya orang lain, orang dari keluarga dalam rumahnya dia sendiri yang cerita sama kita, keponakannya. Seperti itu. Ketika kami lab dan banyak sekali saksi ya yang ada di room ini, sampai Kori saja pergi dari barisannya Kiai Imad itu gara-gara masalah Wahabi. Mereka menuduh Kiai Imaduddin ternyata Wahabi ikut-ikutan dalam mencela habaib, membatalkan klan Ba'alawi. Padahal ini bukan urusan Wahabi atau urusan golongan, bukan.
ini sudah sangat urusan dengan negara kita. Kenapa kami ikut masuk? Karena mereka sudah membelokkan sejarah Indonesia. Yang kedua juga masalah kuburan palsu yang beredar di mana-mana. Terus yang ketiga juga mereka mengaku durian nabi yang tanpa mereka bisa buktikan dengan ilmu nasab yang valid. Maka dari itu, kenapa kita gigih di sini? Karena kami sayang terhadap negara kami gitu loh. Kami sayang terhadap saudara-saudara kami. Kalau karena saya mendakwakan kebenaran terus mereka mengatakan saya Wahabi, saya terima itu. Gitu. Tapi buktikan untuk bertanggung jawab. Anda teriakin saya Wahabi, bertanggung jawab. Ketika saya tanya, mereka di TikTok teriak-teriakin orang Wahabi. Ternyata di dalam ketika ketemu langsung, ketemu muka kayak kemarin si Aldo ini, coba teriakin saya Wahabi. Ciut, nggak bisa ngapa-ngapain. Malahan bersumpah demi Allah saya nggak katakan Wahabi, demi Allah. Padahal banyak sekali bukti. Seperti Cupapi, ada yang namanya Askoli, ada yang namanya Ali. Pokoknya banyak teman-teman mereka di dalam grup Gempur itu ketika masuk di TikTok. Kalau teman-teman mau tahu mereka teriakin kita Wahabi, masuklah di TikTok, di lab-lab TikTok. Mereka itu framing Wahabi dan teriak Wahabi oten Syiah. Gitu loh. Mereka teriakin kita Syiah, padahal pemimpin Syiah di Indonesia adalah pamannya Taufik Assegaf. Pamannya Taufik Assegaf. Iya, itu pemimpin Syiah, ada di Pasuruan orangnya. Gitu loh. Jadi mereka itu Wafi sendiri, Wafi penjilat satu Wafi ini sudah mengatakan kan, kalau Ba'alawi itu banyak sekali Syiahnya di dalam. Itu ada YouTube-nya, dia beredar, dia membongkar bahwasanya di dalam Ba'alawi ada beberapa Syiah. Jadi dari sisi mana kalian menteriakin kita, menuduh kita Syiah, menuduh kita Wahabi? Gitu. Memang pemimpin-pemimpin mereka dalam Syiah ini memang orang-orang Ba'alawi gitu loh. Jadi orang-orang ini demi membela mereka punya nasab teman-teman, mereka akan menghalalkan segala cara untuk membuat fitnah dan framing. Mereka berani lempar batu dan sembunyi tangan. Itu sifatnya Ba'alawi. Itu loh. Kenapa saya memberanikan diri kemarin ya? Ketemu langsung mau jos-josatan dengan si Aldo. Karena memang orang ini sangat risih bagi saya. Jangankan seperti saya ya, teman-teman PWI aja ditantang sama dia di Malang itu, ditantang mau diajak, ayo kalau berani, kalau memang jantan. Ternyata disamparin ciut kayak ayam kangkung yang belum makan 1 tahun, gitu loh. Sama halnya dia bertemu dengan saya kemarin. Selama ini dia teriakin saya Wahabi ini segala macam. Ternyata saya pas temu muka seperti itu, nggak jujur dia. Mana buktinya katanya. Iya. Terus juga dia framing saya nonton tadi YouTube ya, dia masuk TikTok tadi malam. Dia mengatakan silahkan kita bertemu, kita naik taksi ke Pandang Gunung, matikan HP, kita berduel di sana. Dan bukti ini saya akan download untuk jadikan bukti nanti di imigrasi. Saya akan laporkan dia, orang ini menantang saya untuk berkelahi. Karena saya bukan penakut, tapi saya menghargai ini adalah negeri orang, kita harus taat undang-undang. Seperti itu. Saya download videonya dia, nanti saya akan sampaikan ke imigrasi. Itu. Yang saya lucunya orang-orang ini, Bang Rifki, buat teman-teman yang nonton, gayanya Babe Aldo itu teriakin negeri ini adalah negeri Saudi Wahabi, tapi dia sendiri datang mengemis cari uang di sini. Dia lagi bikin travel sekarang, beberapa travel yang dia lagi buka untuk ajak orang umroh. Dan saya dengar kabar terbaru ternyata yang dia bikin adalah umroh mandiri, dan ini melanggar SOP travel. Tidak dibolehkan seseorang memberangkatkan mandiri dalam melaksanakan umroh, karena dikhawatirkan negara Arab Saudi khawatirkan nanti adanya umroh mandiri ini tidak ada penanggung jawab, orang-orang ini bisa kabur di Saudi. Seperti itu. Tidak ada penanggung jawab, sangat bahaya. Dan kalau teman-teman mau umroh, hati-hati, lihat travelnya, ada tidak dari pemerintah, izin, dia benar-benar asli,
sesuai dengan aturan SOP yang ada di pertrepean, kalian ikuti. Kalau masalah umroh-umroh bodong yang dilakukan oleh mereka seperti umroh mandiri segala macam, jangan coba-coba. Khawatirnya nanti di bandara kalian dimintain ID atau nusuk segala macam, kalian nggak bisa jawab, kalian dipulangin ke Indonesia. Itu sangat bahaya. Terus di sini juga di Saudi, karena tidak adanya penanggung jawab, teman-teman juga tidak bisa semaksimal mungkin melaksanakan karena nanti akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi cobalah teman-teman kalau mau daftar umroh, cari tempat travel yang memang travel itu dinaungi oleh undang-undang dan juga SOP yang ada di Arab Saudi ternaungi gitu loh. Biar kalian aman dalam beribadah. Jangan coba terima travel abal-abal yang akan membahayakan diri kalian. Uang sudah habis, nanti tidak bisa umroh, tidak bisa haji. Seperti itu. Bang Nasab. Karena Mbak Aldo sendiri datang ke Saudi itu bukan pakai iqomah. Dia pakai visa umroh yang 3 bulan. Jadi kalau dia sudah habis itu visa umrohnya, dia perpanjang lagi. Dia keluar lagi dari Arab Saudi, dia perpanjang. Seperti itu. Jadi saya yakin orang ini setelah saya ajukan nanti insya Allah mungkin nggak bisa lagi deh untuk buka-buka seperti itu. Oke. Gitu. Kalau tidak dapat bukti kalau dia mengatakan saya Wahabi dari seorang Aldo, tapi teman-temannya yang satu grup dengan dia dengan gempur itu banyak sekali bukti mereka meneriakin kita Wahabi. Dan juga teman-teman Habib, karena dia juga seorang Habib si Aldo ini, banyak sekali bukti kalau mereka menteriak-teriakin kita adalah Wahabi. Kita akan jadikan itu bukti semua. Orang ini satu organisasi dengan Robito Alawiyah yang dimana dinaungi di Indonesia, dan Habib-habibnya ketika ceramah memberi framing di Indonesia adalah meneriaki orang Wahabi dan mereka juga mengaku duriah Nabi. Seperti itu. Insya Allah akan terbongkar semuanya teman-teman. Di sini mereka membawa travel yang saya bawa ya. Sebagian travel kan saya di sini kan sering membawa travel di Arab Saudi. Intinya begini teman-teman, saya juga tidak pernah takut dengan rezeki yang Allah berikan kepada saya. Kalau memang rezeki saya pasti akan datang buat saya. Adapun perjuangan yang saya sampaikan tentang Ba'alawi ini, kepalsuan Ba'alawi itu adalah perbedaan yang lain dengan travel-travel, tidak ada sangkut pautnya dengan travel-travel yang saya bawa. Kemarin mereka membuat framing kalau saya membawa lari uang travel. Ternyata saya bertemu dengan bos travel, saya tunjukkan ke mereka nggak ciut lagi gitu loh. Itu ada videonya ya? Di TikTok ya? Atau gimana? Banyak sekali videonya yang sudah beredar di YouTube. Teman-teman juga bisa nonton. Mereka memframing saya bawa lari uang travel. Yang dimana travel-travel yang saya bawa ini saya WA mereka, saya tanya apa benar ada Habib-Habib WA, soalnya saya dapat kabar miring. Ya travel-travel malah jawab, jangan didengarin Ustadz, kami nggak pernah ngomong seperti itu. Mereka hanya bisa membuat fitnah gitu loh. Habib-Habib itu ya. Mereka membuat fitnah, mereka kehabisan data, mereka tak larinya ke travel-travel yang saya bawa. Kalau saya ini orangnya begini. Saya nggak takut, saya nggak pernah mundur dengan kebenaran, gitu loh. Ini saya maunya hari ini. Kalau semuanya sudah sudah lengkap, insya Allah saya ajukan hari ini. Saya akan laporkan dia nanti si Aldo ini pakai visa umroh di Arab Saudi, dan orang ini dengan visa umrohnya dia membangun travel bodong yang tidak ada SOV-nya. Dia membangun travel untuk mengajak orang travel umroh ke Saudi. Dan ini melanggar aturan yang ada di pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi. Katanya ada yang pernah dipukulin itu. Tapi bukan Aldo yang pelakunya, Habib yang lain. Dan nggak usah dikhawatirin, Aldo itu orangnya penakut. Saya sudah bertemu dengan dia kemarin, saya sampai tusuk-tusuk mukanya, dia tangkis tangan saya, terus dia seakan-akan sekarang dia mengatakan, saya sudah memukul dia, saya cuma mukul tangannya. Memanglah kamu pasti tangkus, siapapun orang kalau ditusuk-tusuk mukanya digini-gini pasti dia tangkis tangan, karena itu penghinaan. Jadi nggak usah dia kan sekarang lagi di YouTube itu kan dia lagi upload. Dia upload sampai beberapa detik itu tentang pemukulan. Kenapa kamu pukul?
Itu sebenarnya saya tusuk muka dia, saya gini-gini mukanya. Itu videonya diperhatikan lagi teman-teman. Maksudnya tusuk itu tunjuk-tunjuk begitu ya? Saya tunjuk-tunjukin mukanya itu. Hampir saya saking emosinya saya mau cungkil matanya itu kemarin itu. Cuma karena saya lihat di sini adalah negara orang yang memang dari awal itu saya hanya mengumpan dia. Saya mau mengumpan dia berani nggak memukul sesuai dia di kowar-kowar di dunia maya, katanya saya akan menghabisi kamu, saya akan duel sama kamu. Saya pengen tahu, ternyata saya temu dia dengan 4 mata, dia nggak melakukan itu gitu loh. Ternyata banci, gitu. Baik. Yang di samping dia itu ada satu perempuan, tapi perempuannya juga merokok. Saya nggak tahu itu istrinya atau siapa, saya nggak ngerti. Tapi orang ini kan memang tukang kawin cerai. Terserah dia mau framing apa ya, iya. Gitu. Iya, kelakuan Habib biasanya gitu. Jadi saya tahu persis orang ini. Jadi teman-teman, yang namanya Aldo itu hanya berani di dunia maya. Cuma saya garis bawahi teman-teman, ada satu video yang saya nonton dia live tadi malam di TikTok. Dia mengatakan kalau berani kita naik taksi, kita matikan HP, kita ke atas padang gurung, kita duel. Ini videonya saya akan download. Ini sudah menggertak dan sudah berani menggertak. Ini termasuk barang bukti bagi saya untuk melaporkan dia ke imigrasi. Agar orang ini cepat diproses. Kalau bisa travel bodong yang dia mau buka, agar cepat diproses oleh hukum yang berlaku. Seperti itu. Saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Ternyata Habaib ini teriakin kita Wahabi, menuduh pembela tesis Kiai Imaduddin itu adalah Wahabi. Ternyata mereka nggak bisa bertanggung jawab apa yang mereka katakan. Contohnya saya bertemu Aldo, saya bilang kamu sama teman-teman kamu teriak-teriakin kami Wahabi di live di TikTok. Ternyata dia katakan apa? Wallahi saya nggak omong, kami nggak pernah omong, kami nggak pernah nggak mengatakan Wahabi. Dia berani bersumpah di depan Masjid Nabawi, depan masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan itu sangat miris. Iya, mereka sekali lagi teman-teman saya katakan mereka sangat takut nasab mereka rungkat daripada Allah dan Rasulnya. Orang-orang itu begitu. Yang mereka takut, kalau mereka takut sama Allah, mereka nggak akan mungkin bikin hal-hal yang keluar dari syariat. Seperti itu. Mereka berani bersumpah. Saya sangat merinding ketika dia bilang wallahi saya nggak pernah katakan Wahabi. Merinding saya dengarnya. Dia bersumpah di depan Masjid Nabawi. Coba kebayang nggak itu ngaku durian Nabi tapi bersumpah palsu. Contohnya ada satu teman mereka lagi kemarin namanya Fadil. Itu Habib Fadil. Itu bilang sama saya ada di Madinah. Kalau berani ayo ketemu. Saya sudah datang Bang Rifki naik taksi dari Mekah saya ke Madinah. Pagi malam tanggal 20 saya sudah ada di Madinah. Saya live, mana kamu Fadil? Saya cari-cari dia, saya spill hotel tempat saya nginap. Ternyata sampai di Madinah orangnya nggak ada. Teman-temannya bilang Fadil itu nggak ada di Mekah, dia ada di Indonesia. Coba umroh saja mereka mengaku bilang saya lagi umroh, padahal berdusta. Na'udzubillah loh. Sepertinya berdusta itu apa ya, menjadi kebiasaan mereka. Wallahi, dan mereka wallahi itu sumpah dengan nama Allah itu udah air makanan sehari-hari mereka. Untuk dan mereka menghiburi orang. Beban moral gitu, Bang Nasab. Kayak nggak ada apa ya, kayak gampang banget gitu. Gampang di mata mereka gampang. Makanya ketika kemarin Aldo bilang bersumpah itu merinding saya karena kalau ngerinya itu azab Allah turun di sini. Dengan yang mereka framing selama ini beda dengan yang mereka katakan. Gitu loh. Bang Nasab, banyak sekali bukti teman-teman di live TikTok itu kalau teman-teman mau naik yang pakai gempur Habib Cupapi, Ali, terus Habib yang lain itu tuh kalau naik di room teriakin kita Wahabi. Wahabi. Wahabi jahanam. Mereka mengatakan itu. Kelompok-kelompoknya dia. Ternyata pas kita ketemu dengan 4 mata, kita tanyakan, ayo coba ngomong Wahabi dong di sini, pengen dengar saya nggak pernah ngomong. Yang lainnya lagi Habib yang lain saya temui di Mekah, coba ngomong Wahabi di sini dong, teriak Wahabi. Diam, jangan ngomong Wahabi di sini, bahaya.
nggak berani gitu loh. Jadi mereka hanya berani teriak Wahabi, mencela-mencela orang, teriak Syiah segala macam, hanya berani di Indonesia. Memang sayang, seribu sayang, negara kita ini belum adanya Hukum, hukum hal-hal seperti ini gitu loh. iya, iya. Mudah-mudahan pemerintah kita melihat, memandang ini sangat berbahaya buat umat yang menengah ke bawah, karena khawatirnya nanti akan terjadi perbudakan yang mereka lakukan yang tidak akan berhenti-henti. Iya. Ketika mereka melakukan hal-hal seperti itu ditindak, gitu loh. Karena iya, iya. Kan Wahabi Jadi, ini kan memang ada kaitannya si Muhammad ibnu Abdul Wahab, Abdul Wahab ibnu siapa ya? Ya itulah. Abdul Wahab ibnu Kurtum atau siapa itu? Memang orang ini memang pemikiran Khawarij. Dia mencela pemerintah, menjatuhkan marwah pemerintah. Siapapun yang tidak satu pemikiran sama dia, dikafirkan sama dia. Beda dengan Muhammad ibnu Abdul Wahab At-Tamimi, itu beda ya. Kalau Muhammad ibnu Abdul Wahab At-Tamimi, dia memang orang yang mendakwakan tauhid yang ada di Arab Saudi sampai detik ini. Adapun kalau kalau Abdul Wahab Ibnu Kurtum atau siapa itu, Allah alam lupa nama akhirnya, memang orang ini adalah gembong teroris Wahabi, yang dimana dia mengkafir di zamannya itu teman-teman, dan itu ternyata klan Ba'alawi orang ini. Nah iya, klan Ba'alawi dia. Marganya tahu nggak Pak? Wallah alam marganya, cuma data-data yang saya dapat ternyata dia juga klan Ba'alawi. Makanya kemarin ketika Rizik Syihab mengatakan FPI tidak boleh diadu domba dengan ISIS. Kan pernah dia demo di Jakarta itu. Iya. FPI tidak boleh diadu domba dengan ISIS. Karena ISIS bagian dari FPI. Dan di sini kelihatan karena memang mereka gembong Wahabi, gembong teroris. Seperti terjadi pemboman di Makassar. Itu kan FPI ikut adil di situ, 12 orang ditangkap kan. Nah, terus gembong teroris juga yang dilakukan oleh di Surabaya, di gereja itu yang ada satu banser meninggal. Rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, seorang banser meninggal gara-gara mengamankan. Itu juga FPI ikut adil di dalam masalah pemboman itu. Terus juga dulu bom Borobudur, pemboman Borobudur itu juga itu klan Ba'alawi juga yang membom. Gitu loh. Di Jakarta juga, Jakarta, Tangerang itu ya banyak data-data kasus itu. Jadi kalau mau lihat siapa yang Wahabi yang teroris, itu adalah Ba'alawi. Gitu. Jadi Ba'alawi ini ya gembongnya Syiah, gembongnya PKI, gembongnya Wahabi, gembong perusahaan negara. Kalau dari PKI jelas teman-teman, kalau dari PKI memang dari mereka jelas. Mereka ada DNI, ada Fahru Barabba, ada Sufyan Barabba, itu pemimpin-pemimpin PKI di Indonesia itu. Ya, Musa Al-Munawar gitu. Musa Al-Munawar, itu mereka orang-orang dari PKI. Dan saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan buat pemerintah kita di Indonesia agar terbuka mata hati dan pikirannya, biar orang-orang seperti ini cepat-cepat ditindak agar tidak menjadi risih di Indonesia. Kami ini, wahai teman-teman atau khusus pemerintah Indonesia, kami orang ini hanya membantu. Saya pribadi dari Yaman hanya membantu menyampaikan bahwasanya gembong komunis yang ada di Yaman itu mereka dari klan Ba'alawi. Kami sudah bongkar siapa klan Ba'alawi yang gembong komunis di Yaman. Mereka adalah Ali Salim Al-Baido, Ali Jufri, pemimpin-pemimpin partainya, Al-Atos. Kami sudah dapat semua itu berita dari ahli tarikh, dari ahli sejarah yang ada di Yaman. Gitu loh. Mudah-mudahan ini ada kacamata, ada tindakan dari pemerintah. Kami bukan memusuhi negara, kami juga bukan mengadu domba di dalam negara. Kami tidak mau saudara-saudara kami diperbudak terus, ditunduk-tunduki oleh orang-orang yang mengaku durian Nabi, padahal nasab mereka itu tersambung ke Maimun, Al-Yahudi, Al-Majusi. Itu gitu loh. Bin Yuya juga itu, keturunan Yuya dukun Fir'aun itu. Itu loh.
Insya Allah ya. Jadi ini saya cuma hanya menyampaikan ke teman-teman bahwa yang terjadi yang ada di Madinah kemarin itu, saya bertemu sama beliau karena beliau sudah tunjuk saya dari jauh. Dia tunjuk saya dari jauh, saya pun mendekat karena saya nggak mau ditunjuk-tunjuk seperti itu, saya laki-laki, gitu loh. Saya kira dia jantan, saya datang dekatin, saya bilang sama beliau, ayo sekarang kalau kamu memang jantan. Karena memang dia ada selama ini si Aldo ini memang selama ini provokasi, bikin onar, nentang sana sini orang, ketika ditemui dikasih muka. Saya kasih muka saya Bang Rifki. Ini nih. Nah, ayo coba sentuh. Nggak mau dia, nggak berani. Nggak berani. Dia cuma tangkis tangan saya karena wajar ya. Namanya saya tusuk-tusuk mukanya, matanya saya mau hampir congkel itu, makanya tangan saya dicungkil. Malah diedit sama dia bermenit detik-detik dia bilang, kenapa mukul? Kenapa mukul? Dia nggak berani mukul. Kalau dia berani mukul, saya pindahkan itu lehernya di belakang. Gitu loh. Kalau dia sampai nyentuh muka saya, wajah saya, atau badan saya, udah lain ceritanya itu. Lain ceritanya. Diselesaikan di tempat. Saya selesaikan. Ima saya sama dia masuk dua-dua dalam penjara, saya nggak peduli. Saya laki-laki, saya bertanggung jawab apa yang saya katakan. Jadi kalau dia mau menggertak, silakan gertak yang lain. Tapi kalau sama saya beda ceritanya. Saya nggak akan mundur sedikit pun. Kalaupun mati gara-gara masalah untuk membongkar mereka, kalaupun mati saya sudah ikhlas kok. Jadi sebelum kita tutup, Bang Rifki, saya hanya mau menyampaikan, saya mohon maaf buat travel-travel yang saya bawa. Ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan travel-travel yang saya bawa. Ini adalah masalah lain, masalah ranah ilmiah, masalah ranah fitnah yang mereka lakukan. Itu yang saya pengen hajar, pengen menyelesaikan biar masyarakat kita di Indonesia tidak dibodohi terus, tidak dijadikan budak terus oleh klien Ba'alawi. Makanya saya sangat agresif dalam menyampaikan al-haq ini. Jadi saya mau minta buat travel-travel yang saya bawa jangan tersinggung dengan masalah ini, karena ini adalah urusan pribadi saya dan juga urusan yang memang saya harus katakan kepada umat karena ini sangat berbahaya. Terus yang kedua juga saya pengen menyampaikan bahwasanya yang namanya umroh bodong yang diciptakan oleh mereka yang seperti si Aldo ini tidak ada naungan hukum, yang diajak orang umroh ke Saudi, tidak ada travel yang menaungi dia secara hukum. Saya bongkar semuanya agar nanti kalau ada sesuatu tidak akan kena imbas oleh travel-travel besar. Seperti itu. Oke. Dan ini ya, teman-teman pribumi Nusantara, kalau mau umroh jangan Kaldo lah, itu anggap aja abal-abal gitu ya. Cari yang lain ya aja. Abal-abal. Orang dia juga datang ke Saudi pakai ini kok. Pakai visa umroh 3 bulan perpanjang. Iya. Gitu loh. Okay. Teman-teman mohon maaf atas kerusuhan ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Saya doakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang berziarah ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dan juga tempat-tempat yang bersejarah yang ada di Arab Saudi. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, disehatkan selalu, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi kenyataan Ba'alawi yang sangat meresahkan di negeri kita tercinta. Allahu Akbar, semangat terus teman-teman. Dan jangan umroh ke Tarim. Jangan umroh ke Tarim. Saya ingatkan, jangan mencebloskan diri kalian dalam kesyirikan terus kalian datang ke Arab Saudi, itu nggak boleh. Khawatir umroh kalian udah habis uang ratusan juta, malah umroh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah ke Tarim ya kan? Tarim itu tidak disebut sama sekali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarim tidak disebut sama sekali. Jadi yang namanya bilang kalau dari luar Tarim salam, Nabi menjawab di dalam Tarim itu dusta. Itu hadisnya palsu yang dibikin oleh Ba'alawi. Itu dusta. Jadi kalau mau umroh yang disebut oleh Nabi itu hanya 3. Masjid Nabawi, Masjidul Haram, Masjid Nabawi dan Masjidul Aqsa. Itu aja. Jadi kalau yang selain itu semua bodong, pendusta. Dusta semua itu. Baik. Percaya dah, itu dusta. Seperti itu.